Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Mulyani dengan NIM 19612100 dari kelas Manajemen Pagi 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Perencanaan dan Pengembangan SDM oleh Bapak Herman SH MH MM dengan judul Analisis Jabatan, Deskripsi Jabatan, dan Spesifikasi Jabatan. Perkembangan organisasi sering menyebabkan perubahan struktur dalam organisasi yang akan mempengaruhi kebutuhan terhadap pekerjaan baru yang semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, maka sumber daya manusia yang direkrut pun dituntut tidak hanya sekedar bekerja saja dan mengabaikan kualitas mutu yang berkesinambungan sehingga akan menyebabkan terjadinya krisis kreativitas, loyalitas, dan intelektualisasi dalam waktu yang tidak ditentukan. Yang kemudian, karyawan tersebut hanya selalu melaksanakan tugas serta kewajiban tanpa adanya upaya dalam mengembangkan kualitas mutu yang dimiliki karyawan tersebut. Maka untuk mengetahui jenis pekerjaan, bagaimana melakukan pekerjaan, dan siapa yang melakukan pekerjaan tersebut, perlu dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap pekerjaan itu sendiri, yang juga disebut analisis jabatan. Manfaat analisis jabatan. Analisis jabatan yang dilakukan pada sebuah perusahaan tentunya memiliki manfaat. Manfaat-manfaat analisis jabatan ini sebagai berikut. Yang pertama, mengenali skill dan tugas yang diperlukan karyawan. Dalam hal ini, analisis jabatan memberikan gambaran terkait pekerjaan yang ada. Gambaran analisis jabatan ini akan dipahami oleh leader ataupun manajer agar lebih mengenal posisi yang ada di bawah kepemimpinannya. Selain itu, pegawai juga akan lebih mudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja. Yang kedua, menciptakan metode evaluasi yang tepat. Dengan data yang diperoleh dari analisis jabatan perusahaan, dapat membuat atau memperbarui metode evaluasi performa kerja. Setelah skill dari karyawan diketahui, selanjutnya akan dilakukan evaluasi. Dengan begitu, perusahaan juga dapat mengukur karyawan yang telah memenuhi tugas serta tanggung jawab yang diberikan. Yang ketiga, menentukan gaji dan kriteria promosi untuk karyawan. Dengan job analisis ini, perusahaan akan menentukan jenis pekerjaan dan memberikan peringkat kompetensi. Dengan begitu, perusahaan juga dapat menentukan tingkat kesulitan dan besaran gaji untuk orang yang menduduki jabatan tersebut. Selain itu, analisis jabatan ini juga dapat membantu perusahaan menentukan kriteria karyawan yang layak mendapatkan promosi dan memiliki kompetensi yang sangat baik. Yang keempat, lebih mudah menghadapi masalah terkait kepegawaian. Dalam hal ini, jika perusahaan telah melakukan analisis jabatan, perusahaan tersebut dapat memecahkan permasalahan kepegawaian dengan mudah, terutama terkait job deskripsi. Hal ini dikarenakan data lengkap terkait berbagai posisi dan tanggung jawabnya dalam perusahaan. Elemen analisis jabatan. Elemen analisis jabatan ini terbagi menjadi dua, yaitu uraian jabatan atau job description dan persyaratan jabatan atau job requirement. Yang pertama, uraian jabatan. Uraian jabatan ini merupakan catatan terstruktur yang berisi tentang tugas dan tanggung jawab dari suatu jabatan tertentu sesuai fakta yang ada. Pada umumnya, uraian jabatan berisi tentang identifikasi jabatan, ikhtisar jabatan, tugas-tugas, pengawasan, keterkaitan dengan jabatan lain, mesin atau peralatan yang digunakan, kondisi kerja, dan komentar tambahan guna melengkapi uraian di atas. Yang kedua yaitu persyaratan jabatan atau job requirement. Spesifikasi jabatan merupakan persyaratan minimal yang memang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan agar dapat menjalankan tugas yang telah diberikan. Pada umumnya, spesifikasi jabatan ini meliputi persyaratan pendidikan, persyaratan pengetahuan dan keterampilan, persyaratan fisik dan mental, serta persyaratan terkait umur dan jenis kelamin. Proses analisis jabatan. Terdapat beberapa proses dalam menganalisis jabatan, diantaranya yaitu pertama, mengumpulkan informasi, yang kedua, membandingkan dengan perusahaan lain, yang ketiga, fokus kebutuhan perusahaan, yang keempat, menyesuaikan jabatan, yang kelima, menentukan tujuan jabatan, dan keenam, membuat job description dengan tepat. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Pada tahap mengumpulkan informasi ini,
Perusahaan melakukan pengamatan dan wawancara kepada karyawan tertentu. Tahap selanjutnya meminta penjelasan kepada karyawan untuk menjelaskan tugas yang akan dikerjakan dengan jelas dan tanggung jawab. Setelah itu, bacalah dokumen yang menentukan posisi karyawan. Kemudian dibandingkan deskripsi pekerjaan yang ada dengan apa yang dikatakan karyawan dan mencatat hasil berdasarkan departemen atau posisi karyawan. Tahap terakhir adalah membuat akun yang berkaitan dengan semua tugas dan skill yang terkait dalam pekerjaan. Yang kedua, membandingkan dengan perusahaan lain. Pada proses yang kedua ini, yaitu melakukan pencarian data mengenai posisi analisis jabatan. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa perusahaan kita sudah sesuai dengan situasi kerja yang terbaru. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan lain agar proses pembuatannya menjadi mudah. Semua pencarian yang telah dilakukan dapat membantu kita untuk menulis analisis jabatan dengan baik dan dapat membantu mengingatkan kita jika ada tugas atau tanggung jawab yang terlewat. Yang ketiga, fokus pada kebutuhan di perusahaan. Dalam melakukan analisis jabatan harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan perusahaan. Jika sudah mengetahui kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan, maka lebih mudah untuk menilai kesulitan dan tiap tugas dan skill yang diperlukan. Tentukan tingkat skill yang dibutuhkan pada setiap posisi. Terakhir, memperhatikan skill mana yang cocok untuk dilakukan pemula dan memerlukan pengalaman. Yang keempat, menentukan tujuan jabatan. Jika sudah mengobservasi dan menentukan kompetensi yang paling penting untuk dapat melakukan suatu pekerjaan, siapkan daftar untuk setiap tugas dan skill yang diperlukan. Setelah mendapat daftar tersebut, maka dapat digunakan untuk memperbarui deskripsi pekerjaan yang sudah ada atau membuat deskripsi baru yang sesuai dengan analisis yang ingin dibuat. Kemudian, dapat membuat sekumpulan standar untuk setiap posisi yang sesuai dengan input dari karyawan dan observasi yang sudah dilakukan. Terakhir, masukkan ekspektasi yang tidak ada dalam observasi yang telah dibuat, tetapi tetap berdasarkan panduan profesionalisme dari riset. Yang kelima, menyesuaikan jabatan. Pada sebuah perusahaan, tidak semua pekerjaan dikerjakan dengan maksimal. Di dalam perusahaan mungkin akan ditemukan tugas yang tidak selesai atau proyek penting yang harus diberikan pada beberapa tim. Tetapi, dalam perusahaan juga terdapat tugas yang dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan lebih baik oleh karyawan. Maka dari itu, diperlukan analisis pada setiap tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga dapat menempatkan karyawan yang sesuai dengan posisinya. Yang terakhir, yaitu membuat job description dengan tepat. Job description adalah salah satu hasil dari analisis jabatan. Dalam membuat deskripsi pekerjaan haruslah jelas dan tepat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pembagian tugas. Jika terjadi kesalahan dalam pemberian tugas, maka kita harus segera memindahkan pekerjaan tersebut ke tim yang lebih sesuai agar pekerjaan tetap berjalan dengan lancar. Job description. Job description atau uraian jabatan adalah suatu pernyataan secara tertulis yang berisi tujuan dari dibentuknya suatu jabatan atau tugas. Uraian ini berisi gambaran tentang apa yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan, bagaimana suatu pekerjaan dilakukan, alasan-alasan mengapa pekerjaan tersebut dilakukan, hubungan antara suatu posisi tertentu dan posisi lainnya. Kemudian, manfaatnya yaitu membantu atasan dan bawahan seperti mengapa suatu jabatan diadakan atau apa tujuan utamanya. Kedua, sebagai alat manajemen untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi seperti performance management, staffing dan selection, organization design, reward system, dan training. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan, untuk menetapkan spesifikasi pekerjaan dan evaluasi pekerja bagi pemegang jabatan. Selanjutnya, elemen job description. Dalam penyusunan job description, terdapat 5 elemen penting yang harus selalu dipertimbangkan. Kelima elemen ini memiliki posisi yang sama sehingga sangat perlu dipahami. Berikut 5 elemen job description. Yang pertama yaitu spesifikasi. Spesifikasi pekerjaan apa yang harus dimiliki suatu jabatan. Persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk menentukan dasar penilaian kualitas. Dan penilaian kualitas
Pekerjaan melibatkan compensable faktor dalam menentukan 4 elemen lainnya. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas yang memiliki keterkaitan dengan etika dalam konsep administrasi. Job description wajib memiliki akuntabilitas agar pemegang jabatan menjalankan tugas dan wewenangnya. Akuntabilitas mewakili pengetahuan dan tanggung jawab serta berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, keputusan, dan setiap tindakan yang diambil perusahaan. Yang ketiga yaitu tugas dan tanggung jawab. Elemen ketiga yaitu tugas dan tanggung jawab. Job description menjabarkan tugas dan tanggung jawab dalam jabatan yang bisa dijabarkan dalam bentuk poin berisi deskripsi tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Yang keempat yaitu ringkasan pekerjaan. Berupa cerita ringkas yang menggambarkan pekerjaan dan karakteristik pekerjaan yang harus dilakukan secara umum. Dalam hal ini, job description memberikan informasi mengenai objektivitas dan ketepatan kerja seringkas mungkin karena berguna untuk membedakan aktivitas utama dan fungsi kerja spesifik dengan jenis kerja yang lainnya. Yang kelima yaitu identifikasi pekerjaan. Elemen terakhir ini berhubungan dengan tingkatan posisi dalam perusahaan, seperti supervisor, divisi, institusi, kode pekerjaan, dan jabatan. Proses pada elemen ini umumnya dijabarkan secara singkat dalam 1-2 kalimat. Spesifikasi jabatan. Mukjad 2011 berpendapat bahwa spesifikasi jabatan adalah suatu keterangan tentang syarat-syarat orang minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu jabatan dengan baik. Sementara Marwansyah 2012 berpendapat bahwa spesifikasi jabatan adalah kualifikasi atau persyaratan minimum yang harus dimiliki oleh seseorang agar ia dapat melakukan sebuah pekerjaan tertentu. Tujuan dari spesifikasi jabatan yaitu: pertama, menemukan pegawai prospektif. Kedua, menggambarkan calon pegawai. Ketiga, menyusun kompetensi inti. Yang keempat, menggambarkan kompetensi pegawai. Yang kelima, orientasi bagi calon pegawai. Manfaat uraian dan spesifikasi jabatan. Manfaat yang diterima organisasi maupun karyawan saat menerapkan uraian jabatan atau deskripsi pekerjaan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi. Yang kedua, membantu karyawan memahami tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, memberikan informasi tentang pengetahuan, pelatihan, pendidikan, dan keterampilan yang dituntut untuk melaksanakan tiap pekerjaan secara lengkap dan objektif. Yang keempat yaitu membantu manajemen menganalisis serta menyempurnakan struktur organisasi perusahaan. Yang kelima, dapat dijadikan pedoman dalam evaluasi jabatan dan penyusunan struktur gaji. Kemudian, manfaat spesifikasi jabatan menurut Doni Juni Priyansa 2014. Yang pertama, memberikan pedoman atau aturan terperinci untuk pencarian dan penyaringan pekerja. Yang kedua, memberikan gambaran garis besar mengenai kesempatan kerja dan dengan demikian bermanfaat dalam penyuluhan dan nasihat jabatan. Yang ketiga, memberikan dasar untuk program pelatihan. Yang keempat, memberikan saran untuk penguraian jabatan, menunjukkan jabatan yang sesuai bagi pekerja yang kurang cakap, dan menunjukkan pula jabatan yang tepat bagi pekerja yang mempunyai kecakapan khusus hingga dapat dimanfaatkan dengan baik. Yang kelima, memberikan saran untuk menyederhanakan pekerjaan, khususnya andai kata deskripsi jabatan itu paralel dengan kajian gerakan dan waktu. Konten spesifikasi jabatan. Yang pertama, keterampilan. Setiap jabatan memerlukan keterampilan yang berbeda-beda untuk membantu menjalankan suatu pekerjaan nantinya. Oleh sebab itu, seorang pekerja harus memiliki keterampilan tertentu agar mampu bekerja secara optimal. Keterampilan dalam bekerja menurut Suparno dibedakan menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Macam-macam keterampilan khusus yaitu keterampilan dalam bidang ilmu sesuai dengan jurusan yang diambilnya, keterampilan dalam menganalisis, dalam kewirausahaan, dan dalam wawasan bisnis. Sedangkan yang secara umum yaitu keterampilan komputer, keterampilan berbahasa asing, keterampilan berorganisasi atau aktualisasi diri, keterampilan dalam mendapatkan informasi, keterampilan dalam mengembangkan mutualisasi diri, dan keterampilan dalam simulasi kerja.
Yang kedua yaitu pengetahuan. Tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk mampu mengembangkan sebuah jabatan wajib disesuaikan dengan jabatan agar mampu menjalankan pekerjaan dengan baik. Semakin tinggi jabatan, maka pengetahuan yang dimiliki juga harus tinggi. Diharapkan dengan adanya pengetahuan yang baik akan timbul peningkatan kinerja dari pegawai sehingga dapat memberikan kontribusi positif pada kemajuan organisasi. Yang ketiga, kemampuan. Yorke dan Knight 2006 mengenalkan konsep keberkerjaan atau employability atau kemampuan bekerja yang didefinisikan sebagai sekumpulan pencapaian meliputi keterampilan, pemahaman, dan atribut personal yang lebih memungkinkan lulusan untuk memperoleh pekerjaan dan sukses dalam pilihan kerjanya serta memberikan keuntungan bagi diri mereka sendiri, tenaga kerja, masyarakat, dan ekonomi serta keseluruhannya. Selanjutnya, Yorke dan Knight 2006 menjelaskan bahwa kebekerjaan sangat berhubungan dengan kapabilitas seperti dijelaskan oleh Steve Hession 1998 bahwa lulusan yang capable memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang efektif dan tepat, menjelaskan apa yang ingin mereka capai, hidup dan bekerja dengan yang lain, dan dapat terus belajar baik secara individu maupun dengan yang lain dalam masyarakat yang beragam dan terus berubah. Yang keempat yaitu kepribadian. Seseorang harus memahami kepribadiannya sendiri dan berusaha menonjolkan sisi positif yang dimilikinya. Kepribadian ini juga memiliki peran untuk mewujudkan hubungan baik yang terjalin antar individu maupun tim. Kepribadian seseorang juga dapat membantu memilih jenis pekerjaan yang tepat. Yang kelima yaitu minat. Menurut J.P. Chaplin dalam Dictionary of Psychology, minat adalah sebuah perasaan yang menilai aktivitas, pekerjaan atau objek berharga atau dirinya sendiri. Sementara kerja menurut Mukijat 1984 adalah sebuah usaha yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan dirinya sendiri atau kebutuhan umum. Jadi, minat kerja adalah sebuah perasaan yang menilai sebuah aktivitas, pekerjaan atau objek berharga atau berarti dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan kebutuhan umum. Demikianlah hasil pemaparan materi saya berkaitan dengan analisis jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan. Jika ada kesalahan pengucapan maupun penyampaian, saya mohon maaf. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu.